Jumpa lagi di Pose Pojok Sehat bareng Yuk ya. Guys, hari ini kita mau mengadakan acara Lokakarya Mini Triwulan 1 bersama Lintas Sektoral yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alin Sulastri sebagai Kepala Puskesmas Cugenang, di mana Puskesmas Cugenang berada di wilayah Kecamatan Cugenang. Kapus, tujuan dari pelaksanaan Lokakarya Mini Triwulan Tujuan dari Lokmin Triwulan untuk Linsek pertama itu di mana kita juga untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada berkaitan dengan bidang kesehatan. Juga intinya kita memohon dukungan advokasi kepada Linsek, di mana selama program yang akan kita jalani di 2025 kita mendapat dukungan dari semuanya. Mungkin itu, Dok? Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Dukungan dari semuanya, Puskesmas Cugenang juga bisa lebih maju lagi, lebih menyehatkan masyarakat dan masyarakatnya lebih mandiri. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cugenang, Bapak Forkopimsan Kecamatan Cugenang, Bapak Ibu dari perwakilan ataupun kepala desa dari UPTD di wilayah Puskesmas Cugenang, dan juga Kepala Puskesmas Cugenang serta rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya, meskipun rada-rada ini sudah menjelang jam 12, tapi belum, masih jam 11 ya. Insya Allah sedikit lagi, saya nggak banyak menyampaikan. Mohon izin Pak Camat, Bapak Ibu semuanya Bu Kapus untuk menyampaikan terkait dengan saya selaku PJ Mutu di Puskesmas Cugenang akan memaparkan hasil penilaian kinerja Puskesmas tahun 2024 ya. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap tahunnya kinerja Puskesmas itu dinilai, baik itu dari pelayanannya dalam gedung ya, ataupun pelayanan kesehatan programnya ya yang ke masyarakat. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kapus terkait SPM, apa itu standar pelayanan minimal yang memang dipantau secara nasional. Bagaimana pelayanan di Puskesmas itu sudah memenuhi standar atau belum, dilihat dari cakupannya. Tadi sudah kita lihat ada 12 indikator ya. Nah, untuk kinerja Puskesmas tentunya dari semuanya dinilai, baik dari manajemennya, kemudian juga dari programnya, kemudian dari pelayanannya, dan juga dari mutunya gitu ya. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 mungkin nanti akan dipaparkan. Jadi yang akan saya sampaikan terkait dengan evaluasi PKP, penilaian kinerja Puskesmas tahun 2024, kemudian evaluasi dari perbaikan mutu yang sudah dilakukan di Puskesmas Cugenang, ya, kemudian juga rencana program mutu di tahun 2025 ya, dan juga sosialisasi terkait dengan cek kesehatan gratis. Tadi sudah disinggung oleh Pak Camat. Pak Camat. Next. Nah, ini perlu diketahui bahwa penilaian manajemen Puskesmas itu banyak ya, toolsnya banyak. Sekarang ada namanya PKP elektronik. Jadi secara digital kita harus menggunakan aplikasi ya, pengisian apakah sudah dipenuhi atau tidak, dan apa bukti dokumentasinya, dan itu banyak ya, mungkin sekarang sudah serba elektronik. Jadi ya aplikasi juga semua banyak ya, di satu program aja bisa berbagai aplikasi gitu ya. Untuk penilaian ini juga sama. Nah, untuk di manajemen Puskesmas itu kita mendapatkan nilai 9,9 ya, alhamdulillah. Next. Kemudian untuk di pelayanan upaya kesehatan masyarakat, karena ada dua, esensial dan pengembangan. Ya, untuk yang esensial ini kita rata-rata di atas 90, bahkan ada yang 100% ya. Ada plan KI, AKB, gizi, promkes, kesling, P2P menular dan tidak menular, serta surveillance imunisasi dasar. Next. Kemudian untuk UKM pengembangan itu ada pengobatan tradisional, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan lansia, upaya kesehatan sekolah UKS, upaya kesehatan gigi, dan upaya kesehatan indera. Nah, ini juga alhamdulillah sudah mencapai hampir ya 100%, ada di angka 99,25. Jadi gabungan antara UKM esensial dan pengembangan itu di angka 98,35. Next. Nah, ini untuk pelayanan kinerja UKP-nya, upaya kesehatan perorangannya, itu untuk rawat jalan ada di 87,86, kemudian ada perkesmas, kefarmasian, dan juga laboratorium. Secara keseluruhan nilai rata-rata cakupan UKP itu ada di 88,15. Next. Nah, ini untuk BIS PK, tentunya Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, apa itu BIS PK?
program Indonesia Sehat ya. Ya, jadi program Indonesia Sehat ya, dengan berbasis pada keluarga. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada 12 indikator yang dinilai dari PISPK. Itu memang rata-rata masih perlu effort yang tinggi, upaya yang tinggi, karena ini apa? Ini kita bentuknya intervensi kepada keluarga, terutama yang berisiko. Jadi kita harus mengunjungi rumah gitu oleh petugas maupun ya kader gitu ya, untuk mendapatkan informasi bagaimana keterkaitan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan tadi yang pertama tuh KB, kemudian persalinan ibu ya di Vaskes, kemudian imunisasi dasar lengkap, ASI eksklusif, pertumbuhan balita yang dipantau, TB paru, pengelolaan hipertensi, gangguan jiwa ya yang diobati. Nah, terus kebiasaan yang tidak merokok sudah akan menjadi anggota CKN ya, akses masyarakat terhadap penggunaan air bersih, dan juga akses menggunakan jamban keluarga. Nah, ini tuh dipantau juga di program PISPK ya. Nah, ini kami mendapatkan memang masih banyak yang belum mencapai target, dalam hal ini kesenjangannya masih tinggi, terutama yang dikasih kuning itu yang paling tinggi adalah penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan. Jadi mungkin kalau kita samakan ya persepsinya, bahwa bukan berarti di sini banyak ODGJ yang yang tidak ditangani gitu ya. Mungkin sudah ditangani, akan tetapi secara kemandiriannya masyarakat untuk berobat tadi yang sudah disinggung oleh Pak Kapolsek, bahwa jangan menunggu gaduh gelisah ribut gitu ya, gegerebek baru lapor. Nah, kita kudu menciduk kudu ngarujuk gitu ya ke rumah sakit jiwa. Nah, tapi untuk untuk maintenance-nya, untuk pengobatan rawat jalannya secara rutin itu masih belum secara mandiri gitu, baik dari keluarganya maupun ya mungkin kalau keluarganya dan di lingkungan sekitarnya. Nah, terkait pemeriksaan kesehatan ini juga memang sekarang itu sedang digembar-gemborkan betul bahwa gangguan kesehatan jiwa itu bisa tidak hanya pada dewasa, tapi sekarang sudah merambah ke usia remaja. Sehingga ini menjadi salah satu program yang di screening di ILP ini adalah bagaimana kesehatan jiwanya dari mulai usia 15 tahun ke atas ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi jangan sampai kalau sudah ada tanda-tanda kelainan, ada gangguan mental ya, dari ringan itu diharapkan tidak sampai memberat gitu ya. Nah, jadi untuk yang PISPK ini yang menjadi PR kita adalah di penderita ODGJ, tapi begitu juga untuk yang lainnya masih memerlukan upaya yang keras juga ya untuk bisa sampai ke yang maksimal. Next. Nah, dari hasil penilaian analisa identifikasi masalah yang kami lakukan di penilaian kinerja Puskesmas tahun 2024 ini muncul ada 5 permasalahan. Di mana cakupan yang pertama itu adalah cakupan keluarga mandiri ya. Ini untuk yang mandiri 3 itu, jadi si keluarga itu sudah secara mandiri bahwa untuk penanganan ODGJ-nya itu tidak harus menunggu petugas, tapi sudah mandiri langsung ke Vaskes gitu ya. Nah, ini masih pencapaiannya baru 57,14. Kemudian cakupan pembinaan kesehatan gigi di masyarakat juga pencapaiannya baru 28 ya, dengan dari target 80, dan cakupan pengisian rekam medis itu masih kurang juga. Cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita juga ini cakupannya masih kurang mencapai target, dan penderita gangguan jiwa berat yang diobati ditelantarkan di PISPK itu tadi ya masih tinggi kesenjangannya. Oke, next. Nah, setelah diprioritaskan, karena kan sebetulnya ini permasalahan memang harus diselesaikan, akan tetapi tetiasa ngarawu kusiku gitu ya. Jantan mau anda diprioritaskan. Nah, kita prioritaskan dengan pakai skala USG, di mana yang nilainya tertinggi adalah di poin keempat, yaitu pada tahun 2024 di UPTD Puskesmas Cugenang terdapat 28,16% belum ditemukan penderita pneumonia pada balita ya. Nah, kemudian itu nilainya 15, jadi ini ranking pertama. Oke, next. Nah, setelah dilakukan analisa, ini kecil-kecil ya, tidak jelas, bahwa dari permasalahan sudah ditemukan dan diprioritaskan, tentu kita harus cari tahu apa akar permasalahannya. Baik itu dari sisi masyarakatnya, sarananya, metodenya, lingkungannya, bahkan juga dananya, gitu ya. Nah, ternyata dari ketercapaian
penemuan cakupan penemuan balita pneumonia itu memang lebih banyak mungkin karena belum tersosialisasikan apa sih itu pneumonia, bagaimana sih bahayanya gitu ya, sehingga ini menjadi tanggung jawab siapa sih gitu ya. Nah, salah satunya dari segi manusianya kami dapati bahwa pengetahuan masyarakat terhadap penderita atau penyakit pneumonia masih rendah, dan apalagi kesadarannya kalau balita yang mengidap atau bergejala pneumonia, misalkan batuk berat dan sesek, itu tidak segera dilakukan pemeriksaan atau mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, sehingga nantinya akan menjadi lebih parah, sesak, dan ini sangat erat kaitannya dengan infeksi paru lainnya, terutama yang masih tinggi infeksi paru TBC, ya, TB, KP, itu masih relate, masih erat kaitannya dengan pneumonia, gitu ya. Nah, jadi mungkin ini menjadi PR kami ke depannya, bahwa satu sisi program Puskesmas ingin meningkatkan cakupan untuk penemuan balita pneumonia, dan juga bagaimana caranya supaya masyarakat itu sadar dengan mandiri untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut seandainya di lingkungannya, baik itu bayi, balita, anak, remaja, dewasa, bahkan lansia, ada tanda gejala pneumonia. Karena pneumonia bukan hanya pada balita saja, tapi seluruh usia juga bisa, ya. Oke, next. Nah, jadi secara kesimpulan bahwa PKP 2024 Puskesmas Cugenang ini alhamdulillah dikategorikan baik di zona hijau. Next. Dan kami sudah melakukan tindak lanjut dari yang dipaparkan di Lokakarya bulanan Januari 2025, di mana untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita ini akan dilakukan audit internal dan juga dijadikan indikator mutu prioritas Puskesmas, ya. Kemudian untuk meningkatkan cakupan UKGM-nya, insya Allah nanti next kita menganggarkan adanya pelatihan kader ILP yang terintegrasi, salah satunya untuk memfungsikan bagaimana pelatihan pelayanan kesehatan di masyarakat, ya. Kemudian untuk meningkatkan cakupan KM3, ya, keluarga mandiri 3 dan 4 pada keluarga ODGJ, ini akan dilakukan intervensi pada kunjungan rumah dan juga penginputan di aplikasi BISPK. Kemudian untuk meningkatkan cakupan KB, ya, setiap kunjungan mohon untuk dibawakan selalu membawa identitas terutama NIK, karena pelaporan itu harus berbasis NIK sekarang, ya. Kemudian meningkatkan cakupan laboratorium, ini meningkatkan perasaan pelaporan dan meningkatkan jumlah karyawan evaluasi. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, mohon izin saya akan memberikan suatu gambaran secara ringkas, ya, untuk menjelaskan terkait pneumonia. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, pneumonia itu apa sih? Yang diserang apa sih? Organ apa? Paru-paru. Jadi ini gambaran bagaimana organ paru-paru yang sehat dengan yang pneumonia, ya. Gimana kalau yang normal itu saluran bronchiolus atau bronkus, ya, yang besarnya itu ada ujungnya namanya gelembung-gelembung udara, ya, kantong-kantong udara, di mana dinamakan alveoli, itu terisi cairan yang sehat, ya. Jadi cairan sehat, dan di situ adalah tempat pertukarannya antara udara yang mengandung oksigen dengan ya udara yang tidak mengandung oksigen, ya. Jadi untuk membersihkan peredaran darah kita, ya, supaya mengandung oksigen yang tinggi, ya. Nah, kalau misalkan terjadi pneumonia, ya, itu ada masalah karena apa? Si bakteri ataupun virusnya itu menyerangnya ke saluran nafas dan ujungnya ada di alveoli, sehingga terjadi peradangannya menghasilkan apa? Cairan, bisa sampai nanah, adanya pembengkakan, penyempitan, sehingga gejala yang kentaranya itu adalah sesak nafas, gitu ya. Oke, nah jadi ada cairan gitu ya di ujung di kantong-kantong alveolinya yang harusnya terisi udara dan cairannya sedikit saja surfaktan, itu ternyata terisi cairan atau nanah bahkan, ya. Oke, next. Nah, jadi pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, ya. Mungkin awalnya virus, ya, tapi juga bisa oleh bakteri bahkan juga jamur, ya. Nah, sehingga kondisi ini umumnya ditandai dengan batuk berdahak, ya. Kalau misalkan memang menyerang saluran nafas pasti ada batuk, gitu ya, ada disertai dahaknya bening, kental, gitu, bahkan kehijauan, ya. Dan juga bisa disertai sesak napas atau demam, gitu ya. Nah, kemudian ini pneumonia ini biasanya cepat memburuk bila terjadi pada bayi, ya, balita, anak-anak, lansia, atau orang yang dengan daya tahan tubuh lemah. Jadi ini waspadai kalau seandainya ada gejala batuk, demam, sesek pada
balita, ya, lansia atau dengan imunodepresa. Next. Nah, jadi pneumonia ini dapat disebabkan tadi ya, infeksi virus, bakteri, ada jamur, dan penularannya lewat apa? Lewat udara yang mengandung tuh ya. Jadi udara yang ada percikan ludah atau droplet yang mengandung bakteri, virus ya, yang memang kita tidak terlihat oleh kasat mata, sehingga bisa dihirup oleh siapapun yang ada di dekatnya. Dan terhirup masuklah ke saluran napas kita. Apakah semua pasti akan mengidap pneumonia? Kalau jaringannya ada satu aja misalkan yang pneumonia tidak diobati, bisa tidak? Kemungkinan bisa, tapi kenapa ada yang bergejala, ada yang enggak? Betul, tergantung imun ya, daya tahan tubuhnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana bisa menularkan dari penderita pneumonia ke orang lain itu kalau misalnya si droplet itu keluar, tidak ditutupi. Jadi air liurnya udah mulai dari apa? Bersin, batuk, meludah, bahkan dengan ngobrol seperti ini aja bisa, karena cipratan-cipratan ludah itu bisa keluar ya. Nah, kemudian virus atau bakteri penyebab pneumonia juga bisa masuk ke dalam tubuh ya, yang tidak disengaja dengan menyentuh apa? Mata, hidung, mulut ya, tangan yang tidak bersih ya. Karena apa? Jaringan mukosa sebetulnya. Jadi jaringan mukosa itu ada di mana? Mata, mulut, hidung ya, yang berlendir. Nah, itu teh hati-hati, itu bisa si virus atau bakteri itu nempel ke tubuh kita, akhirnya masuk ke peredaran darah kita dan nanti berakhir di paru-paru, bisa menjadi peradangan ya. Daya tahan tubuhnya lagi turun, terjadilah gejala gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya tentu harus menghindari tadi bagaimana si orang yang batuk pilek itu supaya tidak menyebarkan ke orang lain dengan cara apa? Pakai masker, betul. Terus tadi menyentuh hand sanitizer dan juga cuci tangan, memakai sabun ya, jangan cuci tangan pakai kokokan. Jika di nasi padang gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh, harusnya di air yang mengalir, memakai sabun ya. Oke, next ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, apa sih gejala penderita pneumonia? Ya, pertama karena ada peradangan, itu tanda-tanda peradangan itu ada inflamasi, adanya peningkatan suhu, jadi ada demam ya, berkeringat atau bahkan sampai menggigil. Kemudian karena ada saluran nafasnya pembengkakan dan ada penyumbatan dengan cairan, itu bisa menyebabkan sesak nafas ya, terutama pada saat beraktivitas. Ada sakit kepala karena ada penyempitan pembuluh darahnya gitu ya, dan nafasnya atau oksigennya kurang maksimal. Kemudian denyut jantungnya cepat, disertai mual, muntah dan juga bahkan diare gitu ya. Ada nyeri dada atau nyeri perut, terlebih ketika batuk atau menarik napas dalam. Batuk kering atau batuk dengan dahak dan berwarna hijau, itu kemungkinan dari bakteri ya. Adanya hilang nafsu makan, nyeri otot dan sangat lelah. Nah, kalau Bapak Ibu ada merasakan gejala seperti ini, hati-hati ya. Oke, next. Nah, kemudian juga terlebih lagi pada anak yang perlu diwaspadai karena apa? Penurunannya atau progresivitas dari penyakit ini menjadi memberat itu menjadi cepat pada balita, pada bayi ya. Karena apa? Daya tahan tubuhnya itu masih rendah ya. Nah, pada gejala pneumonia pada anak ini, terutama kalau misalnya kita lihat, kan anak kalau sesek tandana kumaha? Coba kalau anak sesek tandana naon? Iya, katanya anak teh sesek katinggalina naon? Ya, napasnya tinggal cepet ya, kemudian hidungnya dilihat kembang kempis ya, bahkan bisa disertai bunyi bisa bisa mik gitu ya, itu tanda penyempitan dari saluran nafasnya gitu ya. Ada napas yang berbunyi atau disebutnya mengi gitu ya. Kemudian kalau dehidrasi berarti ada kekurangan cairan, jadi buang air kecilnya jadi jarang gitu ya. Kemudian ya pokoknya kalau balita itu tampak kering, kemudian kulitnya lebih pucat dibandingkan yang biasanya, dan lebih rewel ya pada biasanya, dan juga nggak mau makan atau menyusu karena apa? Sesak nafas ya, dan tidak enak di tenggorokan. Oke, next. Nah, ini bagaimana pencegahannya? Pencegahannya adalah pertama, untuk bayi balita itu wajib mendapatkan vaksinasi pneumonia ya, dan juga anak maupun dewasa, karena bukan hanya anak saja, sekarang dewasa juga bisa ya mendapatkan vaksinasi. Yang kedua, memperkuat daya tahan tubuh, misalnya dengan istirahat yang cukup, makan konsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga secara rutin. Kemudian selalu menjaga kebersihan seperti tadi, rajin cuci tangan, memakai hand sanitizer ya, dan juga memakai sabun di air yang mengalir.
Kemudian hindari menyentuh wajah dengan tangan yang belum bersih. Jadi kade sebelum cuci tangan atau berani-berani ngomong misalkan ayah nu orang atos nengok anu sakit misalnya ya, batuk sesek, orang tuh pakai masker, udah nyabak sasalaman, orang tuh ngecek weh atau menghirup misalnya ya kena hidung itu hati-hati, itu bisa menularkan gitu ya, kita juga tertular. Nah kemudian juga tidak merokok dan sebisa mungkin menjauhi paparan asap rokok. Nah itu tuh penting sekali. Karena apa? Setiap kali saya mendapati pasien balita atau bayi dengan pneumonia, selalu ditanya, ada yang merokok nggak di lingkungannya? 100% itu ada bapaknya. Ya. Merokoknya tuh di dalam rumah gitu ya. Adapun yang tidak di dalam, ibu udah bapaknya ngarokok tapi di luar. Tapi saat atas ngarokok, coba bapak ibu perhatikan, anu ngarokok acuknya sok bau tuh, bau asap rokok. Nah itu, jadi si nikotin yang nempel ke bajunya itu tidak diganti. Setelah itu nggak deketin anak, nggak gendong lah, nyium lah, nggak cuci tangan. Pasti kan, orang nggak indung nggak dicium ku bapak nanu nggak ngarokok tuh enakun. Kalau deh bayi balita gitu ya, germa sesak, dinya batuk pilek, tambah begitu. Nah jadi kebiasaan inilah yang biasanya memperburuk kondisi bayi balita yang tadinya hanya influenza biasa. Tetapi dengan seperti ini, dia terpicu terjadinya penyempitan saluran nafas yang maksimal, akhirnya terjadi sesak nafas, gitu ya. Jadi kondisinya menurun ya udahlah, kalau kondisi menurun ya semua bakteri juga mudah masuk ke dalam tubuh si bayi tersebut ya. Nah jadi tolong bapak ibu bewarakan, maksudnya diingatkan kan misalnya ngarokok pamigaduh bayi balita kalau mau mendekati harus cuci tangan dan ganti baju, gitu ya, karena itu pasti akan terisap oleh si bayi balita yang ada di lingkungannya. Kemudian yang mengonsumsi minuman alkohol, insya Allah mungkin kalaupun ada sedikit ya, jadi maaf. Kemudian membersihkan permukaan benda di rumah atau di tempat kerja dengan menggunakan ya tadi pakai sabun, hand sanitizer atau misalkan apa dengan yang bersih gitu ya. Oke, next. Nah itu tentang pneumonia. Kenapa saya jelaskan sebelum ke masyarakat? Bapak Ibu di sini kan tokoh masyarakat ya, yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat dan juga ke lingkungan terdekat kita, terutama keluarga. Tolong disampaikan juga apa sih pneumonia, bagaimana bahaya, minimal dengan tahu tadi apa tanda gejalanya, penyebabnya apa ya, apalagi pada bayi balita harus seperti apa, minimal pencegahannya dilakukan. Sosialisasikan, itu hese kan, cok membatuk bersin atau misalkan bersin teh ulah haci di depan baturnya, tapi ditutuplah ya, memakai lengan dalam ya, batuk bersin karena misalkan selalu membawa tisu atau membawa sapu tangan, jadi batuk bersin gitu ya, atau pakai punggung tangan, setelah itu cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian kalau misalkan ada yang influenza, baik itu di salah satu anggota di rumahnya, harus selalu memakai masker. Kasihan yang lain, jadi nu sakit pakai masker gitu ya, daripada nu sehat suruh pakai masker soalnya gitu, nu sakit kasih pedang gitu ya, pakai masker supaya tidak menularkan ke yang lain gitu ya. Nah jadi dan tadi kebiasaan merokok ya, tolong bayi itu jangan sampai terpapar asap rokok, baik yang aktif atau yang pasif ya, yang menempel. Nah setelah itu kaitannya dengan ILP nih, tadi sudah disinggung panjang lebar baik oleh Pak Camat, oleh Bu Kapus gitu ya. Saya juga akan sedikit merelatekan tentang ILP. Di mana ILP ini kan intinya adalah screening ya, men-screening kesehatan baik yang itu sakit maupun yang sehat. Jadi pada balita yang bergejala pneumonia pun itu akan di-screening bagaimana di lingkungannya, adakah yang merokok di lingkungannya, adakah yang memang mempunyai riwayat TB di keluarganya, itu di-screening di ILP. Sehingga wajib semuanya bagi penderita yang ada gangguan nafas itu di-screening tadi ya. Kemudian juga ini selain yang di-screening yang datang ke puskesmas, sekarang ada program secara nasional dari BPJS, awalnya di BPJS yang menginisiasi, tapi sekarang menjadi program nasional, ada cek kesehatan gratis. Tadi sudah disinggung oleh Pak Camat ya, dan juga Bu Kapus, bahwa cek kesehatan gratis itu apa gitu ya. Jadi pemeriksaan gratis mulai dari pemeriksaan fisiknya, di screeningnya laboratorium ya. Jadi screening laboratoriumnya apa? Bisa gulanya, bisa kolesterolnya, bisa asam uratnya, misalnya seperti itu secara gratis. Pada siapa? Pada mereka yang berulang tahun. Jadi ente sadaya nanya Pak Ibu. Jadi anu berulang tahun gitu ya. Yang berulang tahun di misalnya begini, kapan kita bisa melakukan, misalnya di sini ayeuna ulang tahunnya sasi ayeuna atau sasi depayun atau sasi kamari? Januari, Februari, Maret ayahnya? Juni lami teuing. Cobi, Maret. Nah, Maret kaping sabaraha? Nah, contohnya bulala ya. Nanti bulala bisa dipraktekkan,
bagaimana untuk mendapatkan cek kesehatan secara gratis ya? Pertama, harus punya BPJS aktif ya. Yang keduanya harus punya gadget ya. Yang ketiganya harus punya kuota. Ya, karena apa? Di sini berbasis aplikasi. Ya, aplikasi apa namanya? Nanti coba next. Nah, saya terangin dulu ya. Jadi cek kesehatan gratis itu adalah upaya strategis yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya kesehatan. Jadi sebetulnya ini adalah untuk preventif dan promotif. Jadi entong pas sakit nawe berobat gitu ya. Pas menuju sehat nah santai-santai aja. Padahal sebetulnya sudah ada potensi. Jadi dicek kesehatan gratisnya pada momentum ulang tahun. Nah, di mana dilakukannya di puskesmas dan vaskes. Kalau misalnya ada klinik yang bekerjasama dengan BPJS itu juga bisa ya. Dan mungkin kalau puskesmas Cugenang. Nah, kemudian dilakukan di mana saja dan layanannya apa saja itu bisa PKT sekolah pada usia anak 7 sampai 17 tahun dan juga khusus ibu hamil misalnya ya atau balita. Next. Nah, ini tujuannya tadi mengidentifikasi faktor risiko, mendeteksi kondisi pra penyakit dan mendeteksi penyakit lebih awal. Nah, pada usia bayi, balita dan juga dewasa dan lanjut usia. Next. Nah, ini waktu dan pelaksanaannya itu pas ulang tahun ya. Jadi H-30 itu bisa atau H+30 itu bisa ya. Oke. Tempat pelaksanaan di puskesmas dan juga di klinik yang FKTP yang ada BPJS ya kerjasama. Oke, next. Nah, ini paket layanannya apa saja sesuai dengan siklus ya. Siklus hidupnya. Jadi yang di screening, diperiksa labnya apa saja ini ya. Untuk bayi baru lahir itu apa saja ini, untuk balita, untuk dewasa dan lansia gitu ya. Oke, next. Nah, ini bagaimana caranya? Pertama, unduh dulu ya dan daftar Satu Sehat mobile-nya. Jadi Bapak Ibu nanti pulang dari sini boleh lihat aplikasi Satu Sehat mobile ya. Kemudian nanti notifikasi via WA dan harus WA yang aktif gitu ya. Yang didaftarkan adalah nomor HP WA yang aktif karena nanti akan ada notifikasi ke situ. Kemudian mengisi kuesioner screening mandiri, kemudian datang ke FKTP dengan membawa identitas pada sesuai dengan kode tiket ya, hasil screening mandiri dan dilakukan pemeriksaan ya, layanan kesehatan gratis dan bisa hasilnya dimasukkan juga ke situ. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat hasilnya. Gitu ya. Nah, tahapan-tahapan detailnya seperti apa nanti akan saya sharekan bagaimana caranya masuk ke Satu Sehat mobile-nya, bagaimana mendaftarkan WA-nya, bagaimana cara mendaftarkan notifnya seperti apa nanti akan di-sharekan. Kalau di sini nanti bisa sampai sore ya. Oke, next. Nah, nanti akan dibagikan ini panduan cek kesehatan gratis bagi masyarakat ya sama Bu Kapus mungkin nanti ya di WA group atau apa nanti tolong disebarkan luasan juga ke masyarakat supaya terpapar dan nanti pada saat ke sini itu sudah mendapatkan tiketnya pemeriksaan gratis di ulang tahun. Syukur-syukur nanti di sini juga mudah-mudahan bisa tadi sana aya balon-balon, senanya ada spot untuk ngasih reward atau apa mudah-mudahan insya Allah kalau ada rezekinya kita juga bisa melakukan fasilitas itu. Oke, next mungkin udah ya dari saya. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Untuk lebih jelasnya silakan tadi dibuka aja untuk cek kesehatan gratisnya seperti apa. Kalau ada pertanyaan boleh secara telepon datang ke sini baik menghubungi saya Bu Kapus ataupun silakan siapa Dokter Retno atau misalnya yang lainnya silakan gitu ya hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.